Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal dari LKS Omega ya, kelas 7. Ini tugas individu halaman 6. Materinya tentang bentuk aljabar. Soal yang pertama adalah tentukan hasil dari penjumlahan bentuk aljabar berikut. Ini yang A. Sini ada 6x ditambah 15 ditambah 9 dikurangi 2x. Ya, ada dua cara mengerjakannya. Cara yang pertama kita pakai cara yang ke kanan dengan dikumpulkan ya. Sama dengan ya. Nah, ini A sama dengan 6x ditambah 15, kita hilangkan dulu kurungnya ya, ditambah 9 kurangi 2x. Kemudian kita kumpulkan 6x dengan 2x kan sejenis ya. Kemudian 15 tambah 9 ya, kita tulis lagi ini plus ya, plus 15 tambah 9 sama dengan 6x dikurangi 2x itu 4x, lalu plus 15 ditambah 9 itu plus 24. Nah, ini cara yang pertama, yaitu kita buang kurungnya dan kita kumpulkan variabel suku yang sejenis. Oke, baru kita hitung. Atau bisa juga kita pakai bersusun ke bawah ya. Ini cara yang kedua. Bersusun ke bawah jadi 6x plus 15, lalu di bawahnya kita tulis 9 dikurangi 2x, tapi posisinya kita ubah ya, kita geser supaya sejajar dengan yang sejenis. Gini, negatif 2x dulu baru plus 9, berikutnya baru kita jumlah. Nah, sini 6x ditambah negatif 2x itu 4x, lalu plus 15 ditambah plus 9 itu plus 24. Nah, sama aja kan, cuma jadi perbandingan aja mana yang lebih mudah, yang bisa kita dalami ya. Nah, oke, lanjut kita ke yang B. Caranya sama sih, ada dua cara ini. Yang pertama kita buka dulu kurungnya ya, 3x kuadrat ditambah 7y ditambah 1 ditambah 2x kuadrat dikurangi 2y ditambah 2 sama dengan, kita kumpulkan sekarang yang sejenis, 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ya, ini positif semua, kemudian ini positif 7y, lalu ini negatif 2y, baru kemudian konstantanya 1 sama plus 2. Nah, kita hitung 3x kuadrat tambah 2x kuadrat itu 5x kuadrat, lalu plus 7y kurangi 2y. Nah, ini jadinya plus 5y, lalu 1 tambah 2 itu 3. Oke. Untuk cara yang kedua sama ya. Di sini ya kita buat susun ke bawah, 3x kuadrat plus 7y plus 1, lalu di bawahnya ada 2x kuadrat dikurangi 2y plus 2. Nah, ini kita jumlah 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat itu 5x kuadrat, lalu 7y ditambah negatif 2y sama seperti dikurang ya, sama seperti 7 dikurangi 2 jadinya juga plus 5y, lalu 1 tambah 2 itu plus 3 sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan hasil pengurangan dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, boleh ke susun ke bawah, boleh ke kanan. Nah, ini saya akan coba susun ke bawah aja untuk yang seperti ini. Ketika ada bentuk
pengurangan ya, itu perhitungannya kita lakukan terbalik. Jadi yang dihitung di sini adalah 2A dikurangi 5 dari 8A plus 4. Itu maksudnya yang bagian sini ya, 8A plus 4 itu dikurangi oleh yang kiri, 2A kurangi 5. Nah ini kita kurangkan. Ini yang A. 8A dikurangi 2A itu sama dengan 6A. Lalu 4 dikurangi negatif 5. Nah ini ya, yang ini bertemu ini jadi plus 5. Jadi 4 ditambah 5 itu plus 9 ya. Ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua tadi ya. Kalau cara yang pertama kan kita buat susun ke kanan ya. Ini saya balik ya, maaf ya. Cara yang satu tadi. Nah, jadi ini 8A ditambah 4 lalu dikurangi 2A kurangi 5. Nah kayak gini kita hilangkan dulu kurungnya. 8A tambah 4 lalu ini jadi negatif 2A, yang ini menjadi plus 5. Terus kita kumpulkan 8A dan negatif 2A lalu plus 4 plus 5 sama dengan 8A kurangi 2A itu 6A, kemudian plus 4 plus 5 itu plus 9 ya, sama ya. Terserah mau pakai cara yang mana yang lebih mudah. Nah untuk yang B sama ya, saya akan pakai cara yang satu dulu. Jadi yang ini 5P kuadrat kurangi 3P kurangi 5, ini kita kurangi dengan P kuadrat kurung buka ya, tambah 8P tambah 6. Baru kita buang kurungnya, kita hilangkan kurungnya. 5P kuadrat plus 3P kurangi 5, yang ini jadi minus P kuadrat, kemudian yang ini jadi minus 8P, bukan minus tapi negatif 8P, lalu yang terakhir ini negatif 6. Baru kita kumpulkan 5P kuadrat, lalu di sini ada negatif P kuadrat, lalu ini ada plus 3P, lalu ini negatif 8P, kemudian ini negatif 5, ini negatif 6, sama dengan 5P kuadrat dikurangi P kuadrat itu berarti 4 ya, 4P kuadrat, kemudian 3P dikurangi 8P itu negatif 5P, dan yang terakhir negatif 5 kurangi 6, utang 5 utang lagi 6, utang 11, berarti ini negatif 11. Oke, itu ya. Kita lanjut cara yang kedua, bersusun ke bawah ya. Jadi 5P kuadrat dikurangi 3P kurangi 5 lalu dikurangi dengan P kuadrat plus 8P plus 6. Nah ini dikurang 5P kuadrat dikurangi P kuadrat ya, yang ini berarti 5 kurangi 1 itu 4 P kuadrat. Untuk yang ini ini kok beda ya, ini negatif 3P dikurangi 8P, berarti ini negatif 11 ya P. Kok yang di sini itu 5, kenapa? Ini saya salah tulis ya, salahnya di sini. Ini kan negatif nih. Nah, negatif. Ini negatif, tapi saya malah nulisnya di sini positif. Ini tahu positif dari mana? Harusnya ini negatif. Berarti ini juga negatif ya. Nih, negatif. Nah, negatif 3, negatif 8. Jadi ini negatif 11 ya. Nah, ini ya, kalau bentuk aljabar kita nggak teliti ya, hasilnya ya seperti ini, akan keliru. Oke, udah ya, ralatnya sudah. Coba kalian lihat lagi, perhatikan lagi
Apakah ada yang keliru lagi dari hasil perhitungan yang kita lakukan? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Ini tadi negatif 5 kurangi 6 berarti negatif 11 ya, sama. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Oke, soal berikutnya nomor 3. Selesaikan operasi hitung 4x kuadrat y kuadrat dikurangi 16x pangkat 3 y kuadrat ditambah 10x pangkat 4 y dibagi 2x. Oke, ini pembagian bentuk aljabar ya. Nah, kita akan menyelesaikan ini dengan dua cara juga. Cara yang pertama, kita bisa bagi masing-masing ya. Jadi kita pisah ini. Pertama ini dibagi ini. Jadi 4x kuadrat y pangkat 3 ini dibagi 2x ya. Lalu dikurangi 16x pangkat 3 y kuadrat dibagi 2x ditambah 10x pangkat 4 y dibagi 2x ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua boleh disusun ke bawah sih, caranya dibagi masing-masing juga, tapi pembagiannya saya nyusunnya ke bawah. Nah, kayak gini sama aja sih gitu. Dan yang ini 16x pangkat 3y kuadrat per 2x lalu ditambah 10x pangkat 4 y per 2x ya. Sama juga ini 4 dibagi 2 itu 2, lalu x pangkat 2 dibagi x itu x, sisanya y pangkat 3 ditulis lagi, dikurangi ini juga sama 16 bagi 2 8, lalu ini x pangkat 3 dibagi x itu x pangkat 2, y nya ditulis lagi, lalu ini 10 bagi 2 itu 5, ya ini ditambah, x pangkat 4 dibagi x itu x pangkat 3 dan y nya ditulis lagi ya. Sama aja sih, ini juga gitu ya, 4 bagi 2 2x pangkat 2 bagi x itu x, lalu y nya ditulis lagi. Yang ini yang bisa kita bagi juga nih, 16 bagi 2 itu 8, x pangkat 3 bagi x itu x pangkat 2, y nya tulis lagi, dan ini plus 10 bagi 2 itu 5, x pangkat 4 dibagi x itu x pangkat 3, lalu y nya tulis lagi. Oke ya, untuk pembagian boleh susun ke bawah, boleh ke kanan. Ringkasnya sih enak susun ke bawah gitu, tapi kalau kalian bingung kalian bisa susun ke kanan, toh cara ngitungnya tetap sama. Yuk kita lanjut ke nomor 4. Oke, berikutnya nomor 4. Apakah operasi aljabar 5p dikali 2y dikali 10y berlaku sifat asosiatif? Nah, jelaskan alasan kalian. Oke, sebelum kita jawab ini, kita harus tahu dulu apa sih yang namanya sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi hitung ya, baik itu bilangan bulat, pecahan ataupun aljabar, itu adalah operasi hitung pengelompokan ya. Asosiatif itu pengelompokan. Artinya bila kita mengelompokkan perhitungannya dan prioritas perhitungannya itu berdasarkan kelompok tadi, dan kelompok-kelompok itu misalnya beda-beda, nilainya akan tetap sama. Misal ya, saya kelompokkan pertama 5p kali 2y. Nah, ini saya hitung duluan, baru dikali 10y gitu ya, untuk kelompok pertama. Ini sama nggak sih dengan kalau kita ngelompokkan yang kedua itu 5p. Nah, yang saya hitung duluan 2y, kok ini ada 5, maaf, ini 2y dikali 10y. Nah, ini pengelompokan ya. Sama nggak hasilnya? Kalau sama berarti dia berlaku sifat asosiatif.
Ini ada satu lagi sebenarnya, kelompok satu lagi yang jarang kita singgung ya. Biasanya cuma dua ini aja sih umumnya gitu. Ya bukan nggak boleh juga sih kalau kita pakai kelompok yang kedua, 5P sama 10Y yang kita hitung duluan ya. 5P dikali 10Y baru dikali dengan 2Y. Nah, kita coba cek masing-masing, kalau hasilnya sama berarti berlaku sifat asosiatif. Nah, kelompok yang ini dulu, 2P kali 2Y 2P ini 5P kali 2Y itu 10 PY dikali 10Y ya. Ini hasilnya adalah 10 kali 10 itu 100 PY kali Y itu Y pangkat 2. Kita lanjut ke kelompok yang kedua, ini 5P dikali, ini kita hitung dulu, 2Y kali 10P itu 20. Ini bukan 10P ya, maaf. Ini di soalnya 10Y. Nah, berarti yang ini 20Y kuadrat ya. 20Y kuadrat sama dengan 5 kali 20 itu 100 ya, P kali Y kuadrat ya, PY kuadrat. Nah, ini dari dua kelompok aja udah sama. Kita cek kelompok terakhir, 5P kali 10Y itu 50 PY kemudian dikali 2Y sama dengan 50 kali 2 itu 100 PY kali Y itu PY kuadrat sama. Nah, karena alasan inilah ya, ketika kita mengelompokkan perhitungannya baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3, hasil perhitungannya tetap sama. Maka pada operasi aljabar, perkalian aljabar ini tepatnya ya, berlaku sifat asosiatif. Nah, alasannya ya ini tadi, berdasarkan ketiga proses pengelompokan perhitungan, tiga-tiganya memiliki hasil yang sama. Oke, itu tadi pembahasan nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5, selesaikanlah operasi aljabar berikut ya. Ini ada 6X dikali 2X plus 3Y kuadrat menggunakan sifat distributif. Sifat distributif ya. 6X dikali 2X ditambah 3Y kuadrat. Nah, ini sifat penyebaran ya, distributif itu. Distributif perkalian terhadap penjumlahan kalau ini ya. Caranya bagaimana ya? Kita tinggal kalikan berurutan seperti ini ya. Ini 6X berarti dikali 2X dulu, kemudian ini ditambah, ini juga ditambah, lalu kita ke sini 6X dikali 3Y kuadrat. Nah, kita hitung satu-satu sesuai kelompoknya. 6X kali 2X itu 12X kuadrat, terus ditambah 6 kali 3 itu 18, X kali Y kuadrat itu XY kuadrat. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari operasi aljabar itu dengan menggunakan sifat distributif. Ya, itu tadi pembahasan soal di video kali ini, LKS halaman 6 ya, tugas individu halaman 6, kelas 7, materi bentuk aljabar nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan ada mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak ada yang kesulitan dalam menyelesaikan LKS halaman 6 ini. Ya, kalau masih ada yang punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kalau kalian punya saran ataupun menemukan kesalahan dari penyelesaian saya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke, kalau kamu suka video ini silahkan klik tombol like-nya. Kalau nggak suka kalian juga boleh klik tombol dislike-nya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian semua supaya teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapatkan updatean terbaru video dari BBO Channel ya, Belajar Bareng Okta Channel. Oke, segitu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.